Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genisius Morgan dari kelas SI14 dengan nomor PP 190600. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hardware apa saja yang digunakan dalam sistem operasi BPJS. Yang pertama, hardware-nya adalah laptop. Laptop adalah komputer ringan yang mudah dibawa atau lebih efisien dalam menggunakannya. Kedua adalah prosesor. Prosesor adalah perangkat komputer komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dari data. 3. Memori. Memori adalah media penyimpanan sementara. 4. Hard disk. Hard disk adalah komponen keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan. 5. Flash disk. Flash disk adalah alat penyimpan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Baiklah, sekian peralatan yang digunakan dalam sistem operasi BPJS, dan saya juga akan menampilkan screenshot spesifikasi laptop yang saya gunakan dalam membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yukalifirus Jandra dari kelas SI14 nomor BP 19101152610627. Saya akan menjelaskan bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem BPJS Kesehatan. Sistem informasi layanan BPJS Kesehatan yang berbasis web ini menggunakan data atribut dari kantor cabang utama BPJS Kesehatan Pusat yang diperoleh yang diproses melalui geocoding. Geocoding dilakukan dengan memanfaatkan layanan Google My Maps, Google Geocoder App Review, dan data tersebut kemudian diolah ke dalam perangkat lunak ARC Map dan ARC Desktop dengan memanfaatkan query spesial dan atribut untuk membentuk layar-layar. Layar-layar disusun berdasarkan skenario kondisi pasien yang menyesuaikan konsep rayonisasi dan aturan pelayanan BPJS Kesehatan. Pembuatan web ini dengan memanfaatkan Web All Builder for ArcGIS yang diperoleh dalam format SDK (Software Development Kit) dengan bahasa pemrograman HTML5 dan JavaScript, dan menggunakan database dengan tipe Entity Relationship dengan MySQL sebagai database manajemen sistemnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sutra Amanda dari Sistem Informasi 14 dari kelompok 1. Di kelompok 1 saya mendapatkan bagian yang ketiga, yaitu tentang prosedur pelayanan BPJS Kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendaftaran untuk membuat kartu BPJS Kesehatan. Yang perlu kita siapkan yaitu KTP. Jika kita tidak mempunyai KTP, kita bisa menggunakan kartu keluarga atau kartu pelajar dan kartu mahasiswa. Dan berkas tersebut akan diproses untuk membuat kartu BPJS Kesehatan. Bagian yang kedua, kita akan membahas tentang prosedur pembayaran BPJS Kesehatan. Seperti yang kita ketahui, 1 Januari 2020 kemarin bahwa iuran BPJS Kesehatan sudah naik sebanyak 100%. Jadi pada BPJS Kesehatan golongan yang pertama harus membayar sebanyak 180.000 per bulannya. Golongan yang kedua harus membayar sebanyak 54.000 per bulannya. Sedangkan golongan yang ketiga harus membayar sebanyak 49.000 per bulannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Malanda dari kelompok 1 akan menjelaskan langkah keempat, yaitu jaringan komunikasi data dari BPJS. Saya akan menjelaskan apa itu jaringan komunikasi data atau jaringan komputer. Jaringan komunikasi data, jaringan atau jaringan komputer, terhubung satu sama lain menggunakan protokol media transmisi tertentu. Berdasarkan luas cakupan jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi 3. 1. Local Area Network atau LAN. 2. Wide Area Network atau WAN.
3. Metropolitan Area Network atau WAN. Saya akan menjelaskan LAN. LAN ialah suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa berkomunikasi satu sama lain dalam daerah yang terbatas. Misalnya dalam satu perusahaan biasanya menggunakan kabel UTP, router, dan hub. Dan saya akan menjelaskan WAN. WAN menghubungkan jaringan komputer antar benua dan negara yang terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk mengajarkan program. Dan saya akan menjelaskan MAN. MAN menghubungkan jaringan komputer antara kota ke kota lain yang luas cakupan jaraknya antara 10 km sampai 50 km. Jaringan komunikasi data BPJS. Jaringan komunikasi data BPJS bisa menggunakan LAN dan MAN. Tidak bisa menggunakan WAN setahu saya. Karena WAN itu mencakup antar benua dan negara. BPJS bisa menggunakan LAN karena bisa mencakup wilayah kecil dan terbatas. Dan BPJS bisa menggunakan MAN karena bisa mengirim data dari pusat kota satu dan ke kota lainnya dengan cakupan yang terbatas juga antara 10 km dan sampai 50 km. Salah satu faktor pendukungnya berjalannya kegiatan BPJS Kesehatan ialah adanya jaringan komunikasi yang tersedia dalam center atau kantor pusat yang baik karena di daerah tersebut merupakan core inti jaringan komunikasi data BPJS Kesehatan. Salah satu cara agar tersedianya jaringan komunikasi infrastruktur BPJS ialah dengan terpenuhinya jaminan terhadap kerusakan perangkat atau infrastruktur jaringan komunikasi data dan dapat dimonitoring sehingga diantisipasi dengan melakukan penyelesaian masalah tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadila dengan nomor BP 191011526106 ingin menyampaikan database apa saja yang digunakan oleh BPJS. Database adalah kumpulan informasi yang tersimpan di dalam media elektronik atau komputer secara sistematik. Di dalam pelayanan BPJS terdapat pelayanan sebuah aplikasi berbentuk website yang dibuat khusus untuk vaksin tingkat pertama, yaitu puskesmas, klinik, dan dokter. Database yang digunakan adalah PCare atau Primary Care BPJS. Kegunaannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan data Vaskes. Aplikasi ini dikhususkan untuk Vaskes yang sudah memiliki user login dan tidak diperuntukkan untuk umum. Melalui aplikasi PCare, Vaskes dapat mengakses data langsung ke server BPJS. Aplikasi ini berisikan sistem informasi untuk pelayanan pasien BPJS Kesehatan. Dengan begitu, kerja Vaskes menjadi lebih mudah seperti pendaftaran pasien, penegakan diagnosa, terapi pengobatan, dan pelayanan laboratorium. Kegunaan lainnya dari PCare adalah untuk lihat data. Fitur tambahan pada menu ini adalah preview data kunjungan, mengetahui jumlah peserta BPJS yang telah terdaftar di satu fasilitas kesehatan primer. Selain itu, untuk dapat mengetahui informasi mengenai kegiatan, jenis kunjungan, serta jumlah kunjungan hingga daftar 10 penyakit yang sering muncul di fasilitas kesehatan tempat Anda bekerja. SIP Online BPJS. SIP Online atau Sistem Informasi Pelaporan Peserta adalah website pelaporan peserta yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mempermudah melakukan pengelolaan data kepesertaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kegunaan dari SIP Online yaitu yang pertama, tambah tenaga kerja untuk memasukkan data karyawan baru lebih cepat. 2. Upload tenaga kerja nonaktif untuk mutasi karyawan. Yang ketiga, hitung iuran untuk hitung iuran setiap karyawan. Yang keempat, finalisasi untuk memeriksa dan mengoreksi kembali hasil perhitungan iuran. Yang kelima, monitoring iuran untuk menampilkan data iuran perusahaan dan data jumlah total iuran beserta status pembayarannya secara lengkap yang bisa digunakan sebagai pelengkap dalam laporan nanti. Yang keenam, laporan untuk memudahkan HRD dalam membuat laporan bulanan iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan dan bisa langsung mendownload laporan langsung dari aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidane Saputra, berasal dari kelas I 14, nomor BP 19101152610612.
Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi BPJS Kesehatan, job desk operator, dan admin sistem informasi BPJS Kesehatan. Yang pertama, struktur organisasi BPJS Kesehatan yang diketuai oleh Kepala Kantor, Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Bidang Umum dan SDM, Kepala Bidang Keuangan dan Teknik Informasi, Kepala Bidang Pelayanan, Marketing Office, Pendata Media SDM, Pendata Media Keuangan, Pendata Media Pelayanan, selanjutnya Related Office, Pendata Muda Umum, Pendata Media IT, Customer Pelayanan Service, selanjutnya Pendata Media Administrasi Pemasaran. Selanjutnya Job Desk Operator BPJS Kesehatan. Yang pertama, melakukan dan menerima pendaftaran peserta. 2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. 5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Yang ketiga, admin sistem informasi BPJS Kesehatan, yaitu sistem informasi BPJS Kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematika dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem informasi BPJS Kesehatan melakukan integrasi antara perangkat prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.